Ya, baik. Kalau sudah kita bisa mulai, saya akan membacakan untuk kita ajakan untuk membangun kembali bait suci, Hagai 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Minta maaf, ini bukan sampai 4 tapi sampai 14 kalau tidak salah ya. Saya lanjut. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang tidak saja membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum saya menjelaskan teks ini, saya akan menjelaskan dulu sedikit latar belakang tentang teks ini dan juga latar belakang secara keseluruhan, ya, dari bacaan Hagai, di mana Hagai ini ada keterkaitan dengan Esra, ya. Untuk memahami kitab Hagai, kita perlu membaca kitab Esra, ya. Karena Esra itu menggambarkan secara keseluruhan, sementara Hagai itu muncul di pertengahan, ya, kira-kira begitu. Nah, secara umum, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu tahun 538 Masehi, sebelum Masehi, itu Raja Kores dari Persia mengeluarkan maklumat. Jadi ceritanya kan sebelumnya itu kan bangsa Israel itu sedang, atau bangsa Yehuda tepatnya, sedang dijajah oleh Raja Babel, ya. Nah, pada tahun 538 sebelum Masehi, itu Raja Kores dari Persia, ya, itu Babel telah ditaklukkan oleh kerajaan Persia, ya, mengeluarkan maklumat di mana Raja Kores ini mengizinkan orang Yahudi itu kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan membangun bait suci. Ini sesuai dengan penggenapan Nabi Yesaya dan nubuatan Nabi Yesaya dan Yeremia. Nah, tahun 538, rombongan orang Yahudi itu pertama kembali ke Yerusalem, meletakkan dasar bait suci yang di tengah-tengah kegembiraan dan harapan. Jadi pada tahun 536 itu mereka kembali. Jadi setelah 2 tahun, kalau sebelumnya tahun 538 itu mereka diberikan maklumat untuk boleh pulang. Lalu kemudian tahun 536 itu baru rombongannya pulang, ya. Selanjutnya 2 tahun kemudian itu mereka mulai membangun, ya, mulai proses setelah mereka pulang dan mereka mulai membangun bait suci. Tetapi kemudian muncul orang Samaria dan tetangga-tetangga di sekitar orang Yahudi. Itu kemudian mereka datang dan ingin membantu. Akan tetapi ditolak oleh orang Yahudi
Karena alasannya orang Samaria itu tidak suci dan orang Yahudi yang ditugaskan Tuhan untuk membangun bait suci. Ya. Nah, orang Samaria kemudian emosi, lalu kemudian orang Samaria berulang kali mematahkan semangat dari orang Yehuda atau orang Yahudi atau orang Yehuda yang sementara membangun. Ini bisa kita lihat dalam Esra 4 ayat 1 sampai 5. Saya baca saja. Ketika lawan orang Yahuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci dan bait bagi Tuhan Allah mereka, Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Jadi ceritanya, orang Yehuda dipulangkan, lalu kemudian mereka mulai membangun bait Allah, tetapi kemudian mereka diteror, diancam oleh orang-orang di sekitar mereka. Ya. Bahkan orang-orang Samaria ini bersurat kepada Raja Artasasta, di mana di dalam surat itu mereka menuduh bahwa orang Israel, orang Yehuda itu sedang membangun kekuatan baru. Ya, inilah salinan surat yang dikirim kepadanya ke hadapan Raja Artasasta, tuanku orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Ya, maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Ya. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celaka, maka oleh sebab itu kami menyuruh memberitahukan hal ini kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang-orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Wah, ini mereka betul-betul memprovokasi, ya, raja. Ya. Akhirnya raja mengeluarkan perintah untuk membatalkan pembangunan bait Allah. Ya. Esra 4 ayat 24 katakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah di Yerusalem. Nah, kita melihat dari sini, latar belakangnya adalah bahwa mereka mempunyai dua musuh. Musuh yang pertama yaitu musuh orang-orang Samaria dan juga orang-orang di sekitar mereka. Musuh yang kedua itu adalah raja, ya, Raja Persia itu sendiri, ya. Nah, sehingga di sini mereka akhirnya tidak membangun, ya. Nah, lalu kemudian tahun 522 sebelum Masehi atau kira-kira 14 tahun kemudian, itu Raja Darius kemudian memimpin Persia. Dan ketika Raja Darius memimpin Persia, 2 tahun setelah ia memimpin, atau tepatnya tahun 520 sebelum Masehi, Raja Darius kemudian mengizinkan kembali pembangunan bait Allah. Ya, itu bisa kita lihat dalam Esra 4 ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Sehingga total bangsa Yehuda macet membangun bait Allah itu sekitar 14 tahun. Ya. Dan ketika mereka istirahat 14 tahun, nampaknya mereka sudah mulai lupa atas pembangunan bait Allah. Ya. Nah, ketika dalam situasi seperti inilah, dalam situasi lupa. Jadi walaupun Raja Darius itu sudah memberikan izin untuk mereka membangun bait Allah, tetapi mereka kemudian pura-pura lupa, begitu ya, bahwa mereka punya PR, mereka punya tugas, karena sudah 14 tahun di dalam kekangan, larangan ataupun intimidasi, tekanan dari orang-orang sekitar dan juga kerajaan. Akhirnya mereka kemudian mulai melupakan bait Allah. Mereka sudah tidak mau memandang lagi bait Allah. Dan ketika itu
Raja Darius memimpin, Raja Darius ini sudah memberikan izin, tetapi mereka justru tidak maju-maju juga. Nah, karena mereka tidak maju-maju juga, kemudian Tuhan Allah utus Hagai. Nah, ini konteksnya seperti itu. Perhatikan bahwa ketika pembangunan tidak berjalan, Tuhan Allah utus Hagai. Di sini untuk mengingatkan bangsa Israel yang sudah lupa. Di sini pelajaran pertama yang saya mau ajak kita pelajari adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan pekerjaan Tuhan terbengkalai. Ya, Ia akan mengutus orang-orang tertentu untuk menyemangati, memotivasi, mendoakan, mendanai, mendukung. Ya, dan itu yang terjadi pada bangsa Yehuda. Ya, Allah mengutus Hagai untuk pergi mengingatkan orang Yehuda yang sudah mulai lupa. Padahal mereka sudah diizinkan Raja Darius setelah Raja Darius memimpin 2 tahun. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana penolakan atau bagaimana situasi dari orang Israel, orang Yehuda, minta maaf, situasi dari orang Yehuda. Ya. Kalau karena mereka sudah beristirahat selama 14 tahun, ya, nampaknya mereka sudah mulai lupa atas kelanjutan pembangunan Bait Allah. Nah, kita di Joy sudah istirahat berapa lama ya? Dari bulan November kita pemasangan batu pertama, kemudian Desember mulai pembangunan tiang, dan sampai hari ini sudah Maret, sudah bulan yang keberapa begitu pembangunan tidak maju-maju juga. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana respon orang Yehuda atau situasi orang Yehuda saat itu. Ya. Bacaan kita menggambarkan beberapa kondisi dari orang Yehuda pada saat itu. Ya. Kondisi yang pertama, mereka merasa bahwa ini belum saatnya. Padahal Darius itu sudah memberikan izin, ayo membangun. Tapi bagi mereka ini belum saatnya. Jadi akibat kemalasan mereka, mereka tetap merasa bahwa ini belum saatnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Walaupun mereka sudah diberikan kebebasan, ya, Darius sudah memberikan izin bangsa Yahudi untuk melanjutkan pembangunan. Namun karena mereka sudah tidak lama membangun, mereka mulai abai. Ya, mereka bahkan belum menganggap izin Raja Darius itu sebagai momentum untuk melanjutkan pembangunan. Ya, di sini mereka masih merasa merasa malas. Mereka sudahlah, Bait Allah sudah tersimpan, sudah tidak dibangun sudah belasan tahun juga, ya kas tinggal sudah begitu. Ya, larangan membangun bersama dengan tekanan dan gangguan orang-orang di sekitar itu melemahkan semangat mereka. Akibat dari larangan, tekanan, dan lain sebagainya itu melemahkan, akhirnya mereka mulai malas. Ya, mereka mulai malas. Semakin hari semakin malas, semakin lupa. Ya, mereka sudah kurang peduli lagi. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kadang-kadang mungkin saja kita Joy sudah sekian bulan pembangunan kita macet memang akibat keterbatasan dana. Kadang-kadang itu membuat kita lalu menjadi malas. Ya. Nah, di antara teman-teman Joy ini ada beberapa orang yang seringkali ketemu saya, kakak, kapan pembangunan mulai? Kakak, kapan pembangunan mulai? Ya, saya rasa mereka itu diutus Tuhan untuk kembali membangkitkan semangat kita, begitu. Nah, kalau kita melihat catatan Esra pasal 1 ayat 2 sampai 3, di sana dikatakan, beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada Tuhan oleh Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagiku. Perhatikan di sini bahwa ketika bangsa Yehuda dipulangkan oleh Raja Persia, tujuan mereka dipulangkan itu apa? Bukan untuk dibebaskan, bukan supaya mereka terbebas. Tujuan mereka dipulangkan sebenarnya untuk membangun rumah Allah. Ya, kalau kita melihat Esra 1 ayat 2 3, ya, perintah Kores Raja Persia, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, ia mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Perhatikan di sini bahwa tujuan orang Yehuda dipulangkan oleh Kores raja Persia semata-mata untuk membangun Bait Allah. Ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk kebebasan. Bahkan kalau kita melihat catatan bangsa Israel, mereka dikeluarkan dari Mesir itu untuk menyembah Allah. Ya, bisa kita lihat dalam Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Jadi perhatikan, ada kesamaan. Mesir dibebaskan Tuhan, ya, itu untuk beribadah, bukan karena mereka sudah menderita. Bangsa Yehuda dibebaskan Tuhan dari Babel, itu bukan karena mereka terlalu menderita, tetapi semata-mata dengan misi untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi ya, kini mereka mulai lupa. Mereka mulai lupa tujuan mereka dipulangkan apa. Ya, tujuan mereka dipulangkan apa. Nah,
Sebenarnya kalau kita mau melihat catatan di sini, pelajaran kedua yang bisa kita peroleh adalah bahwa setiap orang Kristen itu dibebaskan oleh Tuhan menjadi milik Tuhan dari dosa. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, setiap kita menjadi orang Kristen, dipilih menjadi orang Kristen, itu bukan untuk dinikmati sendiri. Ya, bukan untuk sekedar kita menikmati berkat Tuhan, tetapi tujuan kita dibebaskan itu untuk supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Tujuan teman-teman diberkati oleh Tuhan, itu untuk apa? Bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, itu yang prinsip yang penting. Ya. Yohanes 15 ayat 16 katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi tujuan Allah memilih orang Kristen untuk pergi menghasilkan buah. Ya. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi setiap orang Kristen itu diberkati Allah, dibebaskan Allah. Itu tujuannya bukan untuk kita nikmati sendiri. Tujuannya sekali lagi untuk mendatangkan kemuliaan Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan. Ya. Sehingga setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu wajib untuk melayani Tuhan. Tidak ada pilihan bagi dia. Ya. Wajib untuk melayani Tuhan, karena kita dibebaskan dari dosa, itu untuk supaya kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Nah, akibat tekanan-tekanan, ya, orang Yahudi saat itu mulai mengabaikan tujuan awal mereka yang seharusnya mereka dibebaskan dari Babel, itu untuk supaya bisa membangun bait Allah. Tetapi mereka sudah lama, 14 tahun sudah ditinggalkan bait Allah itu. Mereka sudah tidak membangun, akhirnya mereka menjadi malas. Ya. Nah, terkadang tekanan hidup, terkadang kesulitan, terkadang keterbatasan ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Terkadang pergumulan, masalah, kesibukan, pekerjaan, membuat kita kemudian menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Atau bahkan lebih buruk lagi, kita tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Padahal kita diberikan berkat oleh Allah itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kesibukan, dulu sebelum dapat pekerjaan, berdoa setiap hari, Tuhan kasih saya pekerjaan. Setelah Tuhan kasih pekerjaan, justru gara-gara pekerjaan itu dia tidak melayani Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kasih pekerjaan Anda, lalu kemudian malah justru karena itu kemudian Anda meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ya. Seringkali kita juga menciptakan 1000 macam alasan untuk menolak pekerjaan Tuhan, dan selalu merasa bahwa ini belum saatnya. Ya, bagi saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, ini belum saatnya. Lalu kapan tunggu saatnya? Ya, sekarang saya masih sibuk, jadi tunggu dulu. Ya. Kapan lalu kemudian kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Kalau tunggu kita tidak sibuk, kapan? Tidak mungkin kita tidak punya kesibukan. Ya. Apakah tunggu waktu pensiun dulu? Ya, saya rasa waktu pensiun akhirnya sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah tidak ada kesempatan lagi kita melayani Tuhan. Ya. Matthew Henry dibilang begini, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan membangun bait suci. Namun, mereka katakan, kami belum kami akan melakukan semuanya pada waktu yang tepat. Jadi bagi mereka ini belum saatnya. Ya, tunggu dulu. Ini belum saatnya, tunggu dulu. Kebiasaan kita juga begitu, menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi A, B, C, D, E, juga kadang-kadang kita, mungkin kita punya sejumlah argumentasi ya. Mungkin faktor pekerjaan, kesibukan, mungkin punya pekerjaan, aktivitas yang begitu banyak. Tetapi perlu kita sadari bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang poin yang penting. Ya. Ya. Nah, orang Yehuda harusnya menganggap tekanan-tekanan itu menjadi sesuatu yang menyemangati. Seharusnya begitu. Seharusnya tekanan-tekanan, tantangan-tantangan dari raja sebelumnya, ya, dan juga orang-orang Samaria di sekeliling mereka, itu harusnya menjadi cambuk bagi mereka untuk mereka terus bersemangat untuk membangun bait Allah. Tetapi faktanya, ya, tekanan itu justru melemahkan mereka, membuat mereka menjadi lebih malas lagi, ya. Nah, kadang-kadang juga dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya. Tekanan-tekanan membuat kita malas. Ya, misalnya ya kita mau ke gereja katakanlah, lalu kemudian terjadi hujan, kita jadi malas. Kita pasrah terhadap tantangan-tantangan dan menjadikan tantangan itu seolah-olah sebagai alasan yang masuk akal, ya. Hujan nih, saya tidak mau pergi lah. Ini karena begini, sudah saya tidak usah pergi sel group, saya tidak usah pergi GM karena begini. Jadi kita menciptakan argumentasi-argumentasi yang logis, ya, seolah-olah itu menjadi legal untuk kita tidak ibadah, tidak persekutuan, tidak baca Alkitab, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Ini
sebetulnya ketika kita mencari argumentasi untuk membuat kita tidak melayani, itu menunjukkan bahwa kita pasrah dengan tantangan, menunjukkan bahwa kita tidak bisa bergerak mengatasi tantangan itu ya. Kita justru takluk ya. Banyak orang Kristen juga kadang-kadang mulai cari argumentasi, tantangan, alasan-alasan untuk kemudian tidak mau melayani Tuhan ya. Lalu yang kedua, sekarang kita melihat ya, fokus utama mereka apa? Ya, fokus utama mereka apa? Apa yang membuat mereka jadi malas? Ya, kalau kita mencermati bacaan kita, ada beberapa fokus utama mereka yang kemudian membuat mereka merasa bahwa ini belum saatnya membangun bait Allah. Ya, hal yang pertama, mereka masih sibuk bangun rumah. Ya, mereka masih sibuk bangun, mereka punya diri sendiri, mereka punya rumah tinggal. Ayat 4 dia bilang begini, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi perhatikan di sini bahwa nampaknya mereka masih sibuk bikin rumah atau mendandani rumah mereka sebaik mungkin. Gara-gara itu kemudian mereka tidak mau bangun bait Allah. Karena gara-gara mereka lagi bangun punya rumah. Perhatikan, rumah mereka diperbaiki, didandani secara indah, ya, dibuat baik-baik. Tapi rumah Tuhan, mereka abaikan. Ya. Makanya Tuhan bilang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dibapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ini satu kritikan Tuhan, satu luapan isi hati Tuhan terhadap sikap mereka. Yang kedua, mereka ada sibuk menabur. Mereka ada sibuk untuk mengurus, mereka punya makan minum. Ya. Hagai 1 ayat 6 dia bilang, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang dan lain sebagainya. Jadi mereka lagi berupaya untuk melakukan hal-hal yang memenuhi kebutuhan mereka. Membangun rumah, menanam, ya itu situasi yang mereka. Lalu kemudian mereka lupa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah bangun rumah itu salah? Apakah bekerja itu salah? Apakah itu salah dari Tuhan kritik mereka? Sebenarnya pekerjaan mereka, bagaimana mereka membangun rumah itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah mereka terlalu fokus dengan urusan mereka, sampai-sampai mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Ya. Ini yang soalnya di sini. Bangun rumah itu tidak salah, bekerja itu tidak salah. Tetapi karena fokus mereka hanya diarahkan kepada bangun rumah, fokus mereka hanya diarahkan kepada bekerja, lalu kemudian mereka mengabaikan rumah Tuhan. Itu yang salahnya ada di situ. Ya. Ya. Ayat ini tidak melarang orang Yahudi untuk jangan buat rumah. Ayat ini tidak melarang orang Yahudi untuk jangan bekerja hanya untuk melayani saja, tidak. Tetapi persoalannya adalah mereka terlalu sibuk dengan itu sampai-sampai mereka lupa akan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab, catatan Alkitab, Tuhan tidak pernah melarang orang untuk berhenti bekerja. Bahkan Tuhan menyuruh orang Kristen untuk bekerja. Misalnya Kejadian 2 ayat 15 ya. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 2 Tesalonika 3 ayat 10 ya. Sebab jika juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jadi Tuhan di satu sisi juga mendorong orang Kristen untuk bekerja. Tuhan di satu sisi mendorong orang Kristen untuk membangun rumah juga, membangun kehidupan yang layak ya. Tetapi jangan sampai karena pekerjaan, jangan sampai karena urusan-urusan pribadi, membangun rumah, pekerjaan, urusan-urusan yang lain-lain, membuat fokus kita, membuat kemudian kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan harus menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Ya. Dalam bacaan kita melihat Allah mengkritisi sikap orang Yahudi yang hanya lebih fokus pada dirinya, kepentingannya, dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Makanya di dalam ayat Hagai 1 ayat 4 dia bilang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Wah, ini tamparan yang keras sekali bagi kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengurus pekerjaan kita terlalu sibuk dengan diri kita, lalu kemudian kita meninggalkan pekerjaan Tuhan itu menjadi macet. Ya. Sehingga di sini Nabi Hagai menggugah kita semua. Kita ada sibuk dengan pekerjaan baik, ya. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan pelayanan-pelayanan di gereja, di yayasan kita, ya.
Apalagi saat ini juga memang pekerjaan pembangunan kita sedang macet ya, atau karena memang kita lagi kendala keuangan. Ya Tuhan pada momentum ini mengingatkan kita untuk kembali fokus, ya, kembali mengingat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, atas sikap mereka kita akan melihat bagaimana respon Tuhan, ya. Kalau kita melihat bagaimana respon Tuhan, ada hal yang menarik, teman-teman, ya. Kalau teman-teman melihat di ayat 5 dan ayat 7 ada dua kata yang Tuhan sampaikan kepada mereka, ya. Yaitu perhatikanlah keadaanmu. Ya, ini menarik. Itu dikatakan di ayat 5, lalu kemudian dikatakan di ayat 7. Ayat 5 katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Hagai 1 ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, dua hal ini diikuti dengan 3 sanksi. Ya, 3 sanksi. Yang sebenarnya mereka sudah jalani, tapi mereka tidak sadar. Ini menarik ya. Jadi perhatikanlah keadaanmu, lalu kemudian Tuhan ikuti 3 sanksi. Jadi Tuhan sedang menyadarkan, perhatikan, berhenti, dan lihatlah keadaanmu. Lu tidak sadar juga, sementara lu ini ada saya hukum, tapi lu tidak sadar. Ya, itulah sebabnya Tuhan perintahkan bagi orang Yahudi, pandanglah, perhatikanlah dirimu, pandanglah keadaanmu saat ini. Ya, buka matamu lebar-lebar. Lihat apakah tindakanmu sudah benar atau tidak, apakah hasil yang kau peroleh sudah baik atau tidak. Ketika mereka sudah mulai abai, Tuhan lalu menyadarkan mata mereka. Coba lu diamkan diri, lu lihat lu diri dulu. Pandanglah keadaanmu, ya. Refleksikan situasimu, ya. Nah, orang Kristen setiap saat itu harus berhenti dan punya waktu untuk mengevaluasi, ya, apakah yang saya lakukan ini sudah baik, apakah yang saya lakukan itu sudah benar sesuai kehendak Tuhan, apakah hasil-hasil yang saya peroleh itu sudah baik sesuai kehendak Tuhan, apakah tindakan saya menyenangkan Tuhan atau tidak, atau justru tindakan saya buat Allah kecewa, apakah saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saya atau tidak, ya. Dan ketika Tuhan itu mengulang 2 kali, ya, ayat 5 dan ayat 7, perhatikanlah keadaanmu. Ya, kenapa Tuhan meminta mereka melihat keadaan mereka? Apa maksud Tuhan? Sebab mereka tidak sadar bahwa sekalipun mereka dalam kondisi yang begitu sulit, mereka tidak menyadari bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Ya, mereka sedang tidak menyadari bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tenangkan diri, lihat dirimu baik-baik. Ya, coba lu lihat hasil panenmu. Apakah diberkati Tuhan? Apakah baik? Ya. Ya, di sini kita mau belajar bahwa banyak orang merasa kegagalan atau masalah, kesulitan, tantangan terjadi hanya karena faktor alamiah. Dia tidak sadar bahwa kadang-kadang juga Tuhan izinkan dia mengalami tantangan-tantangan. Bahwa ada Allah yang dibalik tantangan yang dihadapi. Ya, sebagai bentuk teguran atas kesalahan mereka. Makanya di Pengkhotbah 7 ayat 14 dia bilang, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan masalah terjadi, tetapi tidak semua orang peka bahwa masalah ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita juga begitu. Ya, kegagalan demi kegagalan kita alami, tapi kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan sedang mendidik kita. Makanya Tuhan di dalam ayat ini mengatakan bahwa pandanglah situasimu, renungkanlah posisimu saat ini, evaluasilah dirimu, apakah sudah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Nah, berdasarkan bacaan kita juga ada 3 hal yang sudah Tuhan lakukan, ya, atau sanksi lah yang sebenarnya Tuhan sudah berikan, tetapi orang Yehuda tidak menyadari itu, ya. Makanya Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu. Sanksi yang pertama, kalau kita melihat di dalam Hagai 1 ayat 6, dia bilang, kamu menabur banyak tapi bawa pulang sedikit, ya. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tetap tidak sampai panas, ya. Kamu bekerja untuk upah, tetapi upah itu jatuh-jatuh seperti taruh di pundi-pundi yang berlubang. Ini luar biasa ya. Artinya bahwa hidup mereka itu tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup, ya. Jadi sanksi Tuhan yang pertama, hidup mereka itu tidak pernah cukup dalam kehidupan mereka. Mereka mengejar sesuatu pekerjaan, bangun rumah. Tetapi Tuhan di sini dia bilang, kamu mau kerja juga tetap akan jatuh-jatuh. Tidak ada berkat-berkat yang kamu peroleh. Ya. Di sini sanksi yang pertama, kalau kita mau melihat di sini melalui firman ini, Allah mau tegaskan bahwa jika orang Yehuda hanya sibuk dengan pekerjaan mereka dan mengabaikan pekerjaan Tuhan, kehidupan mereka tidak akan pernah berkecukupan. Mereka akan terus merasa kurang. Semua usaha mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka tetap akan kurang. Ya.
Mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya. Apa yang menjadi fokus kita justru tidak akan kita raih. Ya. Karena ada pekerjaan Tuhan yang kita abaikan. Ya. Sehingga jangan mengejar sesuatu yang sia-sia. Ya. Di sini pertama hukuman Tuhan adalah membuat mereka terus merasa kurang. Ya. Lalu kemudian setelah Tuhan sudah membuat mereka terus merasa kurang, ayat 10 dia bilang begini, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi di sini sanksi yang Tuhan buat kedua adalah alam menahan berkat. Perhatikan, di poin yang pertama, mereka bekerja, harusnya mereka dapat segini, katakanlah begitu, tetapi dapatnya cuma segini. Ya. Jadi ini hilang. Ini hilang. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menahan berkat. Ya. Mereka berusaha untuk dapat segini, tapi cuma dapat segini. Karena di sini Tuhan tahan. Makanya di ayat 10 dia bilang, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ya. Selain hidup mereka tidak berkecukupan, ya, Allah juga menahan berkat yang harusnya mereka terima. Jadi di sini penderitaan mereka sebetulnya sudah berlipat ganda. Mereka capek bekerja, dapat hasilnya sedikit. Karena yang banyak ini Tuhan tahan. Ya. Seharusnya mereka dapat yang lebih, tetapi tidak. Ada banyak kehilangan yang mereka dapatkan. Dan yang ketiga, Tuhan justru mendatangkan hukuman. Ayat 11 dia bilang, aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala usaha mereka. Wah, ini Tuhan sudah menahan berkat mereka. Mereka kerja sia-sia, dapat sedikit, berkat ditahan, justru dihukum lagi. Ya. Jadi kondisi mereka sangat memprihatinkan. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Ya. Mereka sudah tidak dapat hasil yang baik, justru malah mendapat hukuman. Ya, seringkali kita juga mengalami hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu terjadi karena Tuhan sedang menghukum kita. Ya. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan dalam ayat 12 sampai 14. Ini bicara tentang janji. Ya. Tuhan bilang, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Sadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Nah, perhatikan di sini. Bacaan kita itu dilanjutkan di mana orang Yehuda akhirnya mendengar, ya, mendengar suara Tuhan yang Tuhan utus melalui Nabi Hagai. Akhirnya mereka kemudian menyatakan komitmen untuk mau kembali membangun bait Allah. Dan ketika itu Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Dan cara Tuhan menyertai adalah Tuhan memberikan semangat. Wah, ini luar biasa ya. Ya. Ini dia bilang memberikan semangat kepada imam besar, memberikan semangat kepada Zerubabel yang sebagai bupati di situ, dan juga memberikan semangat kepada seluruh orang Yehuda. Ya. Ini yang Tuhan kerjakan. Ya. Tuhan membangkitkan semangat baru dalam hati mereka. Mereka yang tadinya sudah tidak malas, tidak mau memikirkan lagi, dan Tuhan membangkitkan semangat mereka. Ya. Filipi 2:13 dia bilang, Allah itu yang mengerjakan kemauan di dalam hati untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, Allah yang memberikan kemauan, Allah yang memberikan kita semangat. Ya. Sehingga malam hari ini saya mendoakan supaya ketika teman-teman mendengar khotbah ini, teman-teman juga bersemangat. Ya. Teman-teman juga mungkin yang saat ini juga kadang-kadang dengan alasan kesibukan tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan atau dengan alasan-alasan lain, mari firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Ya. Allah akan memberikan semangat kepada kita untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, termasuk dalam pembangunan rumah persekutuan. Ya, saya percaya Allah akan bekerja, dan cara Allah bekerja adalah memberikan semangat. Kenapa? Karena semangat itu mempunyai banyak manfaat. Semangat itu menguatkan ketika ada tantangan-tantangan yang datang. Ya, semangat itu dapat melahirkan ide-ide baru. Ya, semangat itu bisa membawa kita kepada jalan-jalan keluar yang kadang-kadang kita blank, tidak bisa. Tapi karena semangat itu, kita kemudian bisa bekerja dan menemukan cara-cara baru. Ya, itulah cara Tuhan untuk memelihara kita. Cara Tuhan memelihara kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan adalah memberikan semangat dalam diri kita. Shalom.